Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 26. Yang pertama, di slide pertama yaitu ada pengertian dari PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu ada subjek PPh pasal 26. Yang pertama itu ada badan pemerintah, yang kedua itu ada subjek pajak dalam negeri, yang ketiga itu penyelenggara kegiatan, yang keempat itu bentuk usaha tetap, yang kelima itu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang dilakukan pembayaran kepada wajib pajak di luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Yang pertama itu ada dividen, yang kedua itu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang ketiga itu ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keempat itu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang ketujuh itu ada premi, swab, dan transaksi lindung nilai lainnya, yang ke-8 itu keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya yaitu ada tarif PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26 dengan ketentuan tarif 20% dari penghasilan bruto, dan yang kedua itu tarif 20% dari penghasilan neto, dan yang terakhir itu tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan karena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya ada dasar pengenaan tarif pajak. Yang pertama itu ada PPh pasal 26, yaitu 20% dikali penghasilan bruto. Jenis penghasilannya itu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3 itu royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam itu ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua itu ada PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali dengan penghasilan neto. Jenis penghasilannya itu, yang pertama itu ada penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang kedua itu ada premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya itu ada jenis premi. Untuk premi yang dibayarkan perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung atau tidak langsung, itu perkiraan penghasilan netonya itu 50% dari penghasilan bruto dengan tarif PPh pasal 26, yaitu 20% dikali penghasilan neto, 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto, atau 10% dikali penghasilan bruto, dan yang terakhir itu 10% dikali jumlah premi yang dibayarkan. Yang kedua itu ada untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung atau tidak langsung, yaitu 10% perkiraan penghasilan netonya itu 10% dari penghasilan bruto dengan tarif PPh pasal 26 itu 20% dikali penghasilan neto. Yang kedua itu ada 20% dikali 10% penghasilan bruto, 2% dikali penghasilan bruto, dan 2% dikali jumlah premi yang dibayarkan. Yang ketiga itu untuk premi yang dibayarkan perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu perkiraan penghasilan netonya itu 5% dikali 5% dari penghasilan bruto, atau tarif PPh pasal 26 yaitu 20% dikali penghasilan bruto penghasilan neto, 20% dikali 5% atau penghasilan bruto, 1% dikali penghasilan bruto, dan yang terakhir itu 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Jadi intinya PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali PKP dikurang PPh terutang. Diterapkan pada bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia yang penghasilannya atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Selanjutnya ada pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26 khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama, penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri,
dan penanaman kembali yang dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak dilakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama itu tarif 20% dari penghasilan neto. Dengan contoh PT Mandiri mengasuransikan gedung kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2023 sebesar 130 juta, yaitu dengan perhitungan 20% dikali 50% dikali 130%, yaitu 13 juta. Nah, tarif 20% dari penghasilan bruto yaitu pada Mei, contohnya itu pada Mei tahun 2020 PT RNY membayar royalti kepada Andrew yang berkewarganegaraan Amerika sebagai penulis buku dengan jumlah 85 juta. PPh pasar 26 yang dipotong adalah 20% dikali 85 juta, yaitu 17 juta. Contohnya yang ketiga yaitu ada tarif 20% dari penghasilan setelah pajak. Contohnya penghasilan kena pajak BUT di Indonesia yaitu 15 miliar 500 juta. Pajak penghasilannya itu 22% dikali 15 miliar 500 juta. Tarif pajak badan 2021 yaitu 3 miliar 410 juta. Berarti pajak kena penghasilan kena pajak setelah pajak itu adalah 12 miliar 90 juta. Pajak penghasilan pada pasal 26 yang terutang yaitu 20 dikali 12 miliar 90 juta yaitu 2 miliar 418 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.